Saya tadi mendengar pidato Pak Bupati sangat terharu kan, karena ada perubahan besar. Kalau di ujung gunung gua di desa terpencil di Scotland mampu bikin orang antri untuk mendengar bagaimana cerita Tambora meletus, kenapa di tempat yang meletus beneran kita tidak mampu menghidangkan cerita apa-apa? Moratorium peredaran hasil hutan kayu di seluruh NTB tetap dipertahankan. Jadi di gua kecil itu adalah gua tempat mereka sembunyi ketika debu Tambora itu menyapa sampai Eropa. Dan mereka mengatakan letusan Gunung Tambora bukan hanya menghidangkan 3 tahun tanpa musim dingin, tapi letusan Tambora mengubah wajah umat manusia. Saya membayangkan bulan April ketika letusan itu terjadi di tempat kita ini. Mungkin tidak ada keheningan, tapi gemuruh yang meluluh lantakkan 3 kerajaan hilang sekaligus. Saya membayangkan GM Geopark Pak Hadi tadi, ini situs yang harus kita jaga dengan penuh kesakralan. Tidak boleh sembarang orang bisa masuk ke Geopark Tambora ini terutama, dan tidak perlu terlalu sering ada acara. Tapi mungkin seperti ibadah haji, cukup setahun sekali acaranya di sini. Tapi setahun sekali itu mampu mengundang bukan hanya orang Dompu, bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh penjuru dunia akan datang ke sini bersimpuh merenungi hidup. Karena dari tempat ini pernah mampu merubah wajah dunia dan mengguncang dunia. Mungkin satu saat kita tidak berharap Tambora ini meletus lagi, tapi mungkin adik-adik kita yang SMA, SMK ini menangkap inspirasi itu. Oh, kalau Tambora ratusan tahun yang lalu mampu mengguncang dunia dan merubah umat manusia, siapa tahu dengan Anda duduk bersimpuh sore hari ini, Anda akan jadi manusia yang bukan hanya mampu mengguncang NTB dan Indonesia, tapi mampu mengubah wajah dunia. Nah, karena itu Tambora is a brand. Bahkan ada yang mengatakan pada saya, kalau satu saat Pulau Sumbawa ini jadi provinsi, lebih cepat terkenal kalau disebut provinsi Tambora. Tambora is a global brand. Everybody knows Tambora. Kita sendiri yang mungkin tidak banyak tahu. Saya lihat ada kabit kebudayaan dan lain sebagainya. Sekarang harta yang luar biasa itu ada di tangan Pak Bupati yang bernama Tambora ini. Tergantung bagaimana cara kita mengemasnya. Kalau di ujung gunung gua di desa terpencil di Scotland mampu bikin orang antri untuk mendengar bagaimana cerita Tambora meletus, kenapa di tempat yang meletus beneran kita tidak mampu menghidangkan cerita apa-apa? Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu mengembangkan channel ini. Silaturahim kami ini termasuk ini KPH di Marwa. Itu masuknya di cabang ini ya, di perbatasan Madapangga. Oh iya, Ada Wau sama Ketua. Iya, Ketua. Bagian Ketua. Siap. Jadi semua anggota kami nanti kalau gratulasi ke Bupati, ke Pak Dandim, Pak Sejati mungkin terima. Iya, insya Allah kami sudah terima, Pak. Dan mungkin mohon dihilangkan bahasa-bahasa kabupaten tidak ada kewenangan. Oh iya. Itu yang memicu, Pak. Iya. Saya di lapangan kita sudah menyampaikan kita jangan gratis. Nanti bawa ulatnya. Betul. Itu bisa dimakan semalam. Kami di Mataram 4 ton. 4 ton. 4 ton sehari. Sisa makanan sehari. Bisa makanan. Ya, Sisa ulatnya makanan. nanti diolah bisa jadi pelet makan dengan jagung atau langsung dikasih makan ikan atau bebek. Jadi sehingga sampah di tiap rumah itu selesai
masih lolos masuk di BUMDes desa, masih lolos baru kabupatennya. Kita ada 8 Pak Bupati. Jadi kita dorong 8 pilar yang diminta sama Pak Kadis. Yang pertama itu masalah regulasi, udah selesai. Nah, Dompu izin Pak Bupati, mungkin nanti. Aja belum ya? Iya. Jadi mohon berkenan untuk ketemu langsung sama Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati nih. Jadi dari 10 kabupaten kota kebetulan Dompu posisinya masih draft kemarin yang Jaksrada. Karena kan kita harus punya Bangun rusak jadi tidak mungkin airnya ke Mataram. Jadi Ini sesuai dengan kita kan jadwalkan. Kami selalu jadwalkan setiap Jumat selesai sholat Jumat kita selalu mengimbau masyarakat bahwa ini tanggung jawab kita. Karena udah dialihkan fungsinya ke provinsi, tiba-tiba kita berpikir bahwa ini bukan tugas kita dengan itu. Jadi kalau misalkan ada bencana di daerah kita ya bukan provinsi yang merasakan, Iya. kita sendiri. Iya, terima kasih. jadi selalu program kami itu gagal. Iya. Semuanya gagal, keamanan gagal, karena Iya. di roll up, dibakar. Memang bunyi di masyarakat kan, kabupaten sudah naik. Ya kita jalan terus, mudah-mudahan tahun ini di transportasi ya, masalah transportasi kita sama, tidak ada sesuatu yang diinginkan. Provinsi kabupaten sama, kita juga ingin berbuat untuk masyarakat. Dan saya tadi mendengar pidato Pak Bupati sangat terharu kan, Iya, Pak. karena ada perubahan besar di sini. Apalagi porang kita akan dorong juga sama-sama, Iya. sehingga ada tanaman naungannya. Kalau jagung kan memang kontraproduktif dengan ini, Iya, kontraproduktif. karena dia tidak mau pakai naungan. Kalau jagung, kunyit, jahe kami mengembangkan sama apa tuh? Kelor. Kan udah diundang, kami udah mengembangkan di kilo ya. Di kilo. Saya kabupaten udah foto sama Ada Pak Nasrin. 100 hektar ya. Iya. Kami itu karena ada kami tahun kopi sudah ya. 3 develop di Pasifu 1, di Pak Saiful 1 unit, di Pak Teguh yang di Tiga Kabupaten 1. Ini 3 untuk mendorong kelor juga bisa. Mudah-mudahan dengan pimpinan kabupaten ini kita bersinergi. Tahun ini kita ada DAK juga ya, yang paling banyak di Pak Teguh sama di Pak Satri. Untuk pengembangan tanaman tahun depan, insya Allah Bang Dinas akan mendorong mungkin di Pak Satri berapa ribu hektar? 100.000 ya. Di Pak Teguh 4.000. Terus Pak Saiful 6.700 ya. 6.700. 6.000. Mudah-mudahan tahun depan kita sinergi bersama kami dengan RH kabupaten. Siap. Demikian juga program kami yang kedua Jeruk. Pak Firman itu. Firman, Siap. sini. Mainnya ada sih, teman-teman. Jadi kami udah kemarin Pak Abu udah kantor. Sebenarnya mau bersama Pak Abu, tapi katanya rumah sakit ya Pak. Ya. izin di sampingnya Pak. Biar berhadapan sama beliau. Ya Pak Abu tadinya mau. Oh iya, beliau lagi sakit Pak Bupati. Terus tadi ngobrol sama Mas Yani, yang sekdis, nanti kami ke sana bicara masalah proklim juga, karena kita pikirin proklim bagian dari ini juga, karena kan bentuknya komprehensif. Terus yang kemarin sempat kami diskusikan dengan Pak Abu, kita mau dorong, karena kan hampir nggak mungkin menyelesaikan masalah sampah kalau hanya kumpul, angkut, buang, kumpul, angkut, buang gitu. Duit yang dibutuhin besar banget sama Pak Bupati. Strategi yang paling mudah, murah, sederhana itu memang dorong pengelolaan sampah itu dari desa. Sabtu dan Minggu, Jumatnya buat bersihnya, Sabtunya buat hijaunya, yang Minggunya buat sehatnya. Nah, jadi konsep itu yang kayaknya menurut Mada kayaknya akan menarik di ini. Kemudian selanjutnya biopori. Mada membayangkan kalau kemudian setiap desa paling nggak punya 1 atau 2 alat biopori, kan harganya hanya 2,5 juta Pak Bupati. Jadi kalau setiap desa nganggarkan 5 juta, udah bisa 1 desa tuh buat lubangnya. 5 sampai 10 lubang, wah, selesai itu sampah. Jadi tidak diangkut, Betul. plastiknya dikumpul. Hanya kan kalau hasil penelitian, kita udah konfirmasi kemarin juga penelitiannya UNU terakhir, 60 sampai 72% itu sampah organik. Ya. Food waste sebagian besar sisa makanan kayak bekas kacang atau kan kalau pelunggu-pelunggu pernah lihat orang, kalau kita kan orang timur suka pesta, pasti ada sisa banyak banget sisanya itu Yang berbuah jenisnya
Dia juga nggak. Kalau di Suriname lumayan agak dingin di situ rambutan sama. Oh, rambutan sama durian. Durian, ya. Sama rambutan. Ya. Sama kelengkeng kalau ada. Ya, siap. Paling kita drop di bulan Desember. Sekarang Subhanallah. Iya. Nanti kita siapkan. Supaya kita berani janjikan ke sana nanti. Ke Suriname. Bahwa kemarin diadakan rapat dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, Wakapolda, Kepala Dinas, kemudian Pas Kasih Intel Korem dan Lanal, kemudian juga dihadiri oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu, bahwa moratorium peredaran hasil hutan kayu di seluruh NTB tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan. Jadi kita jaga amanah itu karena seluruh unsur pimpinan sudah serempak mengatakan, forum koordinasi pimpinan daerah sudah mengatakan kita beri waktu kepada hutan dan alam ini untuk istirahat sejenak, bernapas sejenak, sehingga mereka tidak terus-menerus dirusak. Yang lolos dari sini dan beresiko untuk diamankan di sini, informasikan ke bagian hilir. Nanti di Lempang Pelampang, ada di Simpang Banggu atau di Batas, ataukah di Sumbawa, ataukah di Lestari. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu mengembangkan channel ini.